inti kita pada malam hari ini, kita buka telinga kita buka hati kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Sayyidi Al-Habib Salim bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Naufal bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau merupakan putra Habib Jindan yang merupakan ulama besar dari Larangan. Kepada beliau, kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Khaliq al-awwal al-mubdi al-mu'id al-fa'al bima yurid alladhi jami'u khalqihi tahta qahrihi wa hum lahu 'abid. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما كنت اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk kita duduk di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di rumahnya Allah, yang dimana orang-orang banyak yang lalai pada saat setelah sholat mereka berdiri, tetapi alhamdulillah kita masih disayangi oleh Allah, dijadikan orang-orang yang masih berzikir, orang-orang yang masih mengingat Allah, yang masih beriktikaf untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh nikmat yang luas dan karunia yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kasih sayangnya, tambahkan rahmatnya, dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita berkat perkumpulan seperti ini. Sebab Rasulullah mengatakan bahwasanya jika seorang mukmin berkumpul di suatu perkumpulan, yang perkumpulan tersebut adalah perkumpulan agama, perkumpulan yang di perkumpulan tersebut tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur ghibah namimah, tetapi zikir, mengingat Allah, tetapi mendalami syariatnya Nabi Muhammad dan memberikan nasihat, maka tidaklah seseorang berdiri dari perkumpulan tersebut melainkan para malaikat mengatakan gumu maghfiran lakum dan budilat sayyiatikum hasanah. Malaikat mengatakan kepada mereka yang duduk di majelis ilmu pada saat berdiri, berdirilah kalian, bubarlah dari majelis tersebut dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa tersebut digantikan dengan pahala yang besar karunia-Nya dari Allah yang Maha Dermawan. Mudah-mudahan kita masuk golongan tersebut dan keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tadi kita mendengar daripada nasihat daripada para ulama, daripada para asatidz, daripada para umara yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan bahwasanya hidup di dunia ini adalah hidup yang sekejap, mengingatkan kepada kita hakikat kehidupan di dunia. Tadi di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Allah mengajak kita untuk bertaubat. Taubat dari apa? Karena apa? Kenapa harus bertaubat? Sebab banyak orang yang lupa di dunia ini hidupnya untuk apa? Lupa tujuan hidupnya. Tujuan hidup seorang manusia untuk apa? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia ataupun jin diciptakan melainkan untuk menyembah, menghamba kepada Allah. Setiap makhluk Allah adalah hambanya Allah, yang perintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak butuh dengan penghambaan kita. Allah Ta'ala gak makin berjaya, gak makin mulia dengan kita menyembahnya, tetapi kita yang makin mulia, makin disayang, makin dirahmati oleh Allah pada saat kita menyembah Allah. Maka penghambaan kita, sholat kita, puasa kita, semuanya hal tersebut adalah
kebutuhan dari diri kita. Kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Makanya Allah selalu mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Setiap kita baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhannas, selalu mengingatkan, ingatlah kepada tujuan hidup kalian. Terkadang orang lupa hidup di dunia ini dalam keadaan lupa tujuan akhiratnya. Kenapa? Lihatlah bagaimana orang-orang sebelum kita. Siapa yang sukses, siapa yang bangkrut, yang tidak sukses. Mereka yang sukses adalah mereka yang jalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, yang memprioritaskan daripada ajaran-ajaran kebaikan dan bukan keburukan. Itu dikatakan bahwasanya Allah dalam Al-Quran ngomong, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang sekarang banyak mengatakan kami mempunyai problem, kami mempunyai masalah. Ketahuilah problem kalian, masalah kalian semuanya ada di dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau kalian bertakwa, maka problem kalian Allah permudah. Gak ada yang namanya problem, gak ada yang minta. Allah yang ngomong, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lihat orang-orang yang bertakwa, gak ada kesulitan di dalam dunia mereka. Makanan sulit, ekonomi kesulitan, tetapi mereka enggak terkecilkan dalam hal tersebut, enggak merasakan diri mereka kurang. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasulullah, mereka kesulitan ekonomi. Berapa banyak dari mereka yang pada saat peperangan bekalnya apa? Bukan bekal daripada nasi ataupun roti. Yang mereka miliki dari bekal adalah beberapa butir kurma, adalah beberapa helai daripada dedaunan yang bisa mereka bawa, itu bekal mereka dalam jihad. Tetapi mereka tidak merasakan diri mereka penuh dengan kekurangan, ketimpangan, kesulitan. Tidak. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada tujuan hidupnya, orang-orang yang mempunyai tujuan hidup di dalam kehidupan mereka. Bagaimana tujuan hidup mereka? Tujuan hidup mereka mudah, yaitu tujuan hidup mereka adalah menjalankan perintah Allah dengan bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, dari perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, semua perintah Allah dijalankan dan menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat, menjauhi minum-minuman keras, perbuatan zina, perbuatan kasar, hal-hal lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bertakwa, Allah Ta'ala permudah kehidupannya di dunia tanpa problem apapun dan juga tanpa kesulitan apapun. Janji dari Allah di dalam Al-Quran. Maka dari itu mereka yang bertakwa tidak ada di dalam kehidupan mereka kesulitan. Itu dikatakan, dikisahkan ada seorang ulama dari Habib yang bernama Al-Habib Muhsin, Al-Habib Muhammad bin Segaf. Ini Habib Muhammad bin Segaf adalah seorang Habib yang kerjaannya ibadah di masjid. Pagi dia ibadah, sore dia ibadah, maghrib sampai isya gak bakal ditemuin di pinggir jalan atau di rumah. Di mana? Adanya di masjid, lagi ngaji, lagi berzikir. Maka sekali itu Habib lagi antara waktu maghrib dan isya didatengin sama siapa? Sama tetangganya. Wahai Habib, ada kecelakaan. Kecelakaan apa? Anak engkau yang kau cintai satu-satunya itu kebetulan tadi kecelakaan, jatuh dari tangga keluar rumah dan kakinya atau tangannya ada sekitar patah tulang kemungkinan, keseleo dan kemungkinan patah tulang. Maka Habib tersebut gak mengatakan ini dan itu. Beliau mengatakan ini adalah waktu saya dengan Allah, waktu ibadah saya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Maka dia teruskan ibadahnya. Setelah itu dia pulang. Anaknya sudah dalam keadaan diobatin oleh keluarga yang ada di rumahnya. Pertama dia kembali, dia kumpulkan keluarganya. Dia tanya kepada keluarganya, wahai istriku, apa yang terjadi di dalam rumah kita sampai-sampai anak kita celaka? Anak yang kita sayangin tercelaka, kenapa? Pasti ini ada sesuatu yang salah, ada maksiat atau ada perintah Allah yang belum kita kerjakan. Maka dicari-cari kesalahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu sholat berjamaah, selalu sholat 5 waktu, selalu sholat sunnah. Kok bisa tertimpa musibah? Ternyata kebetulan pembantu di rumah mereka malam tersebut belum sholat isya berjamaah. Sholat isya sudah, tetapi tidak berjamaah. Karena itulah kata Habib tersebut, inilah sebab kita
bersama Allah. Diingetin bahwasanya keutamaan daripada kehidupan kita adalah dengan kita menjalankan syariatnya Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan dia tidak mengatakan ini kesialan ini adalah sesuatu yang besar. Orang-orang yang bertakwa tidak mempunyai kesulitan ataupun problem. Mereka melihat semuanya itu karena Allah. Tugas mereka adalah mengambil bekal di dunia. Bekal apa? Bekal yang dikatakan oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sebab sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam hidup di dunia diumpamakan oleh para ulama seperti seseorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh pulang kampung. Dari mana? Dari Jakarta kemana? Ke Surabaya atau kemana Jawa sana. Dalam perjalanan harus berhenti. Berhenti di mana? Berhentinya entah nanti di rest area, entah nanti di pom bensin. Untuk apa? Untuk mengisi bahan bakar supaya sampai ke tujuan. Dan umat manusia juga seperti itu, kita punya tujuan. Di mana tujuan kita? Bukan di dunia, tetapi di surga tujuan kita. Gimana caranya bisa sampai surga? Mengisi bahan bakar kita, mengisi daripada kebutuhan kita di dunia ini. Dengan apa? Dengan takwa, berbekal dengan ketakwaan, dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Dilihat di hari kiamat, kalau ibadah kita mulus, berarti kita bisa melewati siratul mustaqim dengan mulus. Apa itu sirat? Jembatan untuk selamat dari api neraka, harus melewati jembatan tersebut. Maka orang-orang yang selamat adalah yang mempunyai bekal ketakwaan. Sekarang kita introspeksi diri kita. Bagaimana bekal kita dalam ibadah kita? Bagaimana, apakah ibadah kita diterima oleh Allah? Biarkan kita ibadah itu, tetapi apakah ibadahnya diterima? Itu para ulama ketakutan bukan karena melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah. Mereka ketakutan takut ibadahnya tidak diterima. Mereka juga ibadah, tapi nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh satu ulama, seandainya saya tahu bahwasanya Allah menerima daripada tasbih saya, satu tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar diterima oleh Allah, saya akan menjamu satu kotak daripada makanan daging dan juga roti selama 1 bulan penuh. Kalau saya tahu bahwasanya ibadah subhanallah saya diterima oleh Allah. Tetapi siapa yang mengetahui hal tersebut? Kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita mau ibadah kita diterima oleh Allah, patutnya kita mengikuti sosok yang ibadahnya sudah diterima, yang pasti sudah selamat. Kita lihat diri kita nggak mungkin bisa selamat kalau kita nggak mengikuti jalan orang-orang sebelum kita yang selamat. Kalau kita ngikutin daripada nafsu kita, nafsu dengan harta, dengan dunia, lihatlah Qarun. Nafsu dengan kerajaan, dengan kekuasaan, lihatlah Fir'aun. Tapi kalau kita meneladani daripada sosok Nabi Muhammad, yang rindunya Nabi Muhammad kepada ketakwaan, kepada ibadah, maka kita selamat bersama Nabi Muhammad. Maka kita bisa selamat bersama para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau selamat, contohlah Nabi Muhammad di dalam diri kita, di dalam rumah kita. Kita bela syariat Islam, bukan di negara kita, tetapi di dalam diri kita dahulu. Di dalam rumah kita, semua orang mengatakan kami ingin negara ini menjadi negara Islam, menjadi negara yang membela Islam. Itu bagus, tetapi pikirkan dulu, di negeri ini ada 250 juta umat. Engkau ingin menggerakkan semuanya dalam syariat, boleh, bagus. Tetapi apakah engkau bisa menggerakkan satu orang dalam dirimu dalam syariat? Apakah engkau bisa menjadi penguasa atas 7 anggota tubuhmu untuk mengikuti syariatnya Allah? Apakah kita bisa untuk mengontrol lisan kita, mengontrol mata kita, mengontrol tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, perut kita dari yang haram? Ini baru 7 anggota tubuh satu orang. Itu baru menjalankan syariat, bukan dengan berteriak-teriak. Semua orang harus menjalankannya, tidak. Tetapi yang paling utama engkau dirimu. Apakah engkau bisa menjalankan syariat di dalam dirimu? Mereka yang sukses adalah yang telah menjadi daripada telah bebas dari hawa nafsunya. Yang sukses, yang sudah terbebas dari hawa nafsu yang dia inginkan. Matanya ingin melihat ini, mulutnya ingin mengatakan ini, tetapi dia lewati itu semua.
dia tidak mendengarkannya, dia tidak menurutinya, yang dia ikuti Rasulullah, yang dia ikuti syariat, maka dia terbebas daripada belenggu syaitan, daripada belenggu hawa nafsu. Maka itu saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin selamat di dalam diri kita, dan tentunya semua saudara kita, semua keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, negara kita, kita pengen semuanya selamat. Bagaimana caranya? Mudah. Rasulullah mengajarkan untuk kita meneladani sosok Rasulullah, untuk kita menjalankan perintah Allah dengan mengikuti Rasulullah, ikutin sunnah, ikutin perilaku, ikutin akhlak. Rasulullah dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, seakan-akan Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang pertama kali melihat Rasulullah akan tergoyang, akan takut karena wibawa Rasulullah, penuh wibawa. Tetapi kalau udah ngobrol, udah duduk bersama Rasulullah, akan jatuh cinta dengan akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikisahkan ada seorang sahabat yang jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah. Gimana dia jatuh cinta? Itu seorang sahabat ini bernama Fadhalah. Apa yang dilakukan Fadhalah? Ngomongnya Islam, tetapi ternyata di dalam hatinya ada kenifakan, ada ciri kemunafikan. Dia berniat membunuh Rasulullah. Rasulullah lagi tawaf di Ka'bah, diikuti di belakangnya dengan membawa pisau yang sudah dikasih racun, diumpetin, niat membunuh Rasulullah, berbuat kejahatan paling besar, orang yang paling berdosa. Maka dia datang di belakang Rasulullah ikut tawaf. Sampai setelah Rasulullah tawaf, dalam keadaan tawaf, Rasulullah dapat kabar Allah Ta'ala turunkan wahyu. Maka Rasulullah terhenti. Lalu beliau nengok, tapi beliau kalau nengok itu kalau dipanggil akhlaknya bukan kepalanya yang nengok, tetapi satu badan semuanya nengok. Kenapa? Menghormati lawan bicara yang beliau ajak bicara. Maka Rasulullah nengok kepada siapa? Kepada calon pembunuh yang berniat melakukan maksiat paling besar. Rasulullah hormatin. Ini akhlak mulia Rasulullah. Habis itu setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah memegang dadanya. Rasulullah nanya, "Ma haddatsa bihi nafsuka ya Fadhalah?" Apa yang kau pikirkan dalam dirimu wahai Fadhalah? Kata Fadhalah, "Inna ma adzkurullah." Saya cuma berpikir, saya cuma ibadah ikutin engkau. Enggak ada lagi niatan yang lain. Maka Rasulullah tersenyum, tahu ibu-ibu. Jalan lagi. Enggak lama Fadhalah udah mencari kesempatan membunuh. Rasulullah nengok lagi. Nengoknya juga full. Ditanya, kata Fadhalah, saya cuma berzikir. Maka yang ketiga kali Rasulullah nengok langsung, gak pakai tanya, gak pakai ngobrol. Rasulullah tempelkan tangan beliau yang indah, yang wangi, yang lembut, yang harum, ditempelkan ke dada Fadhalah. Maka Fadhalah mengatakan, demi Allah, karena tersebut tidak ada manusia yang paling aku benci di muka bumi, melainkan itu adalah sosok Muhammad bin Abdullah. Tetapi tidaklah tangan tersebut diangkat, belum diangkat sepersekian detik, melainkan hatiku berubah menjadi mencintai orang yang paling aku sukai, aku cintai di muka bumi adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah merubah seseorang hanya dengan akhlak mulia tersebut, budi pekerti tersebut. Itu ada lagi kisah yang dikisahkan seorang daripada sahabat diperintahkan Rasulullah untuk mengintai daripada orang-orang yang lalu lalang di sekitar kota Madinah. Kalau ada yang mencurigakan, tangkap. Mungkin itu orang-orang yang berniat buruk. Maka tertangkap satu orang, dibawa mencurigakan, diikat. Di mana? Di masjid diikatnya, di tiang daripada tiang masjid. Di mana itu? Penjaranya umat Islam adalah masjid. Ini siapa? Ini pembunuh. Ini mungkin Yahudi, mungkin Nasrani. Kok dimasukin ke masjid? Gak ada yang ngomong Nasrani gak boleh dimasukin masjid, tetapi di penjara di masjid, di tempat paling mulia. Yang artinya Islam gak melarang siapapun masuk masjid. Islam gak mengecilkan siapapun. Agama Islam tidak merendahkan makhluk apapun itu, gak direndahkan dalam agama Islam. Tetapi agama Islam menghormatinya. Sebab tujuan agama Islam mengislamkan orang, menyelamatkan manusia. Itu tujuan Rasulullah. Makanya dibawa ke tempat keselamatan. Tempat keselamatan, rumah sakit yang paling bisa menyembuhi setiap penyakit, tidak lain tidak bukan adalah di depan Rasulullah, yaitu di masjid. Maka dibawa diikat di masjid. Habis sampai di masjid diikat, Rasulullah keluar dari kamarnya. Rasulullah tanya kepada sahabat, "Atadruna bima ghafirtum?" Apa kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini? Dikatakan, wahai Rasulullah, kami nggak tahu.
Ini kami menemukan orang yang mencurigakan. Kata Rasulullah, itu adalah Sumamah bin Utsal. Kaget sahabat dengar nama Sumamah bin Utsal. Siapa itu Sumamah? Sumamah bin Utsal adalah salah satu seorang raja daripada raja yang ada di kota Yaman yang suka menggolimi Rasulullah. Dia berniat membunuh Rasulullah, nggak kesampaian. Membuat percobaan pembunuhan, nggak tersampaikan. Sampai dia bisa mengambil beberapa sahabat, diambil, diculik, dibunuh, bahkan dimutilasi para sahabat Nabi Muhammad. Maka sahabat gembira, berarti kita dapat tangkapan besar. Ini kedengkot musuh, raja daripada Yaman yang zalim ada di tangan kita. Gembira sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan dengan jawaban fa'ahsinu ilaihi. Apa itu kata Rasulullah fa'ahsinu ilaihi? Berbuat baiklah kalian kepada tawanan kalian ini. Habis itu sahabat mengatakan sebenarnya dari awal tawanan itu emang sudah dimuliakan dalam agama Islam. Tidak ada makanan yang paling enak di kota Madinah melainkan untuk tawanan yang ada di masjid. Minuman yang paling segar, yang paling enak ada di masjid untuk para tawanan. Beberapa sahabat makan aja sulit, minum aja sulit, tetapi untuk tawanan mereka mendahulukan daripada tawanan tersebut. Atas perintah Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Sumamah bin Utsal, engkau kesini mau ngapain? Ini Sumamah sebenarnya dalam keadaan perjalanan dari negerinya ke kota Mekah. Pengen ngapain? Pengen ibadah dengan cara daripada kaum musyrikin, daripada agama dia sebelum masuk Islam. Maka dia menjawab dengan 3 jawaban. Tawanan, nantang, menjawab 3 jawaban. Ngasih penawaran. Yang ngasih penawaran bukan yang menahan, bukan raja, tetapi yang ngasih penawaran tawanan. Mengatakan, idza taqitul dadamin, wa idza tun'im 'ala syakir, wa idza turidal mal fatu'tik minal mal minad dunya. Dikatakan oleh Sumamah, kalau engkau pengen bunuh saya wahai Muhammad, silakan kau bunuh saya. Saya udah banyak membunuh sahabat. Saya adalah orang yang patut dibunuh. Tetapi kalau engkau pilihan kedua, engkau biarkan saya, engkau bebaskan saya, maka engkau akan temukan daripada orang yang dibebaskan dalam keadaan bersyukur kepadamu. Kalau engkau yang ketiga menginginkan uang, menginginkan imbalan, ya sudah, saya berikan uang. Saya adalah raja, banyak uang, bisa saya bayar daripada uang yang kau perlukan untuk saya tebus diri saya. Maka Rasulullah berpaling. Tujuan Rasulullah bukan uang, tujuan Rasulullah bukan membunuh orang, tetapi tujuan Rasulullah mengislamkan, mengevaluasi, menyelamatkan setiap orang. Maka setelah itu Rasulullah tersenyum dan Rasulullah pergi, tidak menjawab. Hari berikutnya ditanya, dijawab jawaban yang sama oleh Sumamah 3 pilihan sampai 3 hari berturut-turut. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, lepaskan Sumamah. Kaget sahabat, ini Sumamah, orang paling zalim, udah membunuh banyak orang, mau kita lepasin. Kata Rasulullah, mau gimana lagi? Jawaban dia seperti itu. Disuruh masuk Islam, gak mau. Masa kita bunuh? Tujuan kita bukan membunuh orang. Masa kita inginkan dunia, kita gak butuh uang, biar dilepasin aja dia. Kata Rasulullah. Maka sahabat menuruti perintah Rasulullah dan melepaskan dia. Gak lama habis dilepasin, Sumamah keluar kota Madinah, tapi gak lama balik lagi masuk ke kota Madinah. Kaget sahabat tuh, ngapain balik lagi ke sini? Ngapain pakai kembali lagi? Maka dikatakan oleh Sumamah, sekarang saya mau masuk Islam. Kok baru sekarang? Saya nggak mau masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Masa masuk Islam dalam keadaan tawanan, berarti saya terpaksa. Sebenarnya saya dari detik pertama masuk masjid, saya jatuh cinta dengan masjid ini. Saya jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah. Saya jatuh cinta dengan para sahabat yang menghormati, memuliakan Rasulullah. Saya menikmati daripada bacaan Al-Quran dan pengen masuk Islam. Tapi tidak mungkin saya masuk Islam dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tawanan. Nanti orang-orang akan ngomong, saya masuk Islam karena paksaan. Dan saya mau masuk Islam dalam keadaan ikhlas dan ridho dari dalam diri saya, dorongan hati saya, bukan karena paksaan. Lihatlah bagaimana seseorang yang beriman karena melihat akhlak Rasulullah. Inilah tujuan hidup seseorang, mengikuti perlakuan Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, nggak melaksanakan daripada perintah-perintah syaitan yang menjerumuskan seseorang ke neraka waliyadzubillah. Yang diikuti, diteladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau selamat di dunia, cukup kita bertakwa, kita menjalankan perintah Allah dengan mengikuti metode jalannya Rasulullah, manusia yang pasti mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti para ulama yang memahami daripada pemahaman Al-Quran
Quran dan juga hadis tersebut. Untuk apa? Kita ikut-ikutan dalam perbincangan orang-orang yang mungkin menjerumuskan kita, dalam perbincangan daripada ghibah, daripada namimah, daripada provokasi. Oh enggak, saya enggak mau provokasi, saya enggak niat berghibah, enggak niat namimah, bukan adu domba, saya cuma pengen bela Islam, pengen bela ini, bela itu. Ketahuilah, duduknya kamu di masjid membaca Al-Quran lebih baik daripada engkau membela Islam. Lebih baik kau menyelamatkan dirimu sendiri yang pertama kau dahulukan daripada menyelamatkan orang lain, tetapi metodenya salah. Tetapi dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, hati-hati terjerumus dalam lubang yang tidak kita sadari, dalam fitnah, dalam perlakuan yang mungkin perlakuan tersebut adalah perlakuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni dan kita dibimbing pada jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan yang direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan Rasulullah keluar kita dari perkumpulan ini tidak lain Rasulullah kita jadikan idola kita. Kita jadikan suri tauladan kita. Kita jadikan sosok yang patut kita teladani. Jadikan keluarga kita meneladani sosok Rasulullah. Lihatlah mereka meneladani siapa? Idolanya siapa? Artis atau pemain bola? Pemain bola atau pemain sinetron? Siapa idola mereka? Anak perempuan kita idolanya siapa? Kalau mereka mengidolakan artis yang buka-bukaan aurat, hati-hati hidupi mereka. Takutlah bahwasanya mereka dikumpulkan bersama idolanya. Tadi kan dibilang al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama yang dicintai, yang diidolai, dan juga yang diteladani. Ayo kita teladani Rasulullah, teladani perempuan kita, biar meneladani Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, yang mereka adalah perempuan yang sangat malu, yang pakaiannya adalah pakaian yang paling bagus, yang paling baik, pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man faqa lil khair wa anhum alaih wa Allahumma lil khair wa inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan Allah taala panjangkan umur para hadirin dan juga hadirat, diberikan keberkahan serta sehat dan afiat. Dan juga Allah taala tuntut daripada para ulama kita, para asatidz kita yang hadir, para umara daripada hadir atau yang sudah keluar duluan, daripada Bapak Camat, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua Masjid, Ketua Yayasan. Mudah-mudahan mereka yang ikut turut andil di dalam terjalannya, di dalam tersebar luasnya agamanya Rasulullah, dalam dakwahnya Rasulullah, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, Allah Ta'ala permudah urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan hadirin dan hadirat juga semuanya, Allah Ta'ala sembuhkan yang sakit, dan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa adrayat dinal gawim fi jamil anqari mansyurah wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'an wa surah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana isrif 'anna 'adzaban jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.